Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rati, admin digital di Prioritas Wilayah 2. Nah, seperti tema kita hari ini bersama Polytron Elektronik Indonesia. Dan pastinya sebelum kita review produknya, saya sudah kedatangan tamu dari Polytronnya. Yuk, langsung aja kita kenalan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Halo teman-teman, saya Jimmy. Saya bertindak sebagai di sini sales marketing Polytron untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh ya. Cuma saya kebanyakan ngurus yang daerah Medan saja, sama ke Kisaran, Rantau, sama Bagan Batu sampai sana. Yang Aceh ada teman saya satu lagi. Iya, karena kita sales kan ada beberapa. Tadi hujan ya, Pak? Gerimis sih, datangnya gerimis, masih gerimis sih. Kan lagi musim hujan. Tarik nafas dulu. Tadi kan kita capek tuh. Iya, capek juga sih. Capek ya, kerja sendiri. Iya, makanya bawa sendiri. Nah, oke, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama. Oh, tapi sebelum itu saya mau ngumumin dulu ya, Pak. Bagi mitra usaha kita nih yang mau nanya, bagi pertanyaan yang paling menarik untuk 4 orang pemenang akan diberikan hadiah giveaway voucher sebesar Rp25.000 nih. Nah, nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Jimmy-nya. Jangan yang susah-susah ya. Tergantung. Nah, oke, langsung aja nih. Nah, mitra-mitra kita nih kan pengen tahu nih sebenarnya Polytron ini itu produk mana sih Pak aslinya? Lokal kah atau luar? Nah, boleh jelasin. Kalau untuk Polytron ini aslinya produk lokal Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. Dia bagian dari Jarum Group. Oh, Jarum. Iya, Jarum Group. Itu asal mula Polytron berdiri itu di tahun 1975. Itu kalau nggak salah sebenarnya di Kudus ya? Iya, di Kudus. Betul, di Kudus. Karena kan dia bersebelahan dengan pabrik rokoknya. Karena kan dia punya Jarum kan, jadi mereka di sana investasi, mereka ada pertama-pertama menginvest ke produk elektronik ini, mereka pasti ada kolaborasi dulu dengan produk luar untuk berbagi informasi tentang teknologi lah. Karena di awal-awal dia 1975, buat pertama kali didirikan, 1976 langsung buat TV 20 inci yang black white. Langsung TV? Iya, langsung TV. Itu produk pertama kali yang produk ada di pertama Indonesia. kali, iya betul. Lalu mulai merambah ke varian lain. Iya, merambah ke varian. Dia di 1978 dia udah masuk ke yang berwarna. Berwarna ya? Iya, udah berwarna dia. Dan awalnya Polytron ini pun berawal pun ada buat itu juga loh. Apa tuh? Parabola. Di tahun 80-an, 70-an dia ada buat, di 80-an awal lah dia ada buat parabola. Tapi sekarang nggak lagi karena kan pasar pangsanya udah beda. Udah beda ya. Iya, dia awalnya ada buat parabola. Ya, benar. Nah, sebagai produk ternama di Indonesia nih ya kan, penghargaan apa aja nih yang udah pernah diraih sama Polytron sendiri? Kalau untuk penghargaan untuk Polytron ya, yang kita kenal awal dari Polytron itu apa kira-kira? Kalau Mbak Rati ingat, untuk Polytron ini paling dikenalnya dulu apa deh? Aku sih TV, karena memang pertama kali punya televisi itu memang Polytron. Polytron kan? Di keunggulan dari TV itu apa yang Mbak Rati lihat? Keunggulannya ya Android. Bukan, yang kita bilang yang dulu, yang dulu. TV tabungnya. Di tabung dulu ya. Kurang ya? Gak tahu ya? Kurang tahu sih, tapi yang untuk warna, spesifikasi warna itu memang bagus. Iya, ya, kalau itu kita produk unggulan kita dari dulu, itu kita di suara. Oh, soundnya. Jadi penghargaan kita banyak itu dari audio dari kita. Kalau dulu TV-TV dulu, kita bandingkan aja ya. Orang cari Polytron kenapa? Suaranya bagus, menggelegar. Makanya TV kita laku banyak, audio kita pun laku banyak. Karena tab-tab kompo dulu, kalau Mbak Rati pernah lihat ya, tab kompo dulu itu kan rata-rata semua Polytron. Saya nggak terlalu ini sih dengan suara, cuman memang itu ya. Memang itu keunggulan kita sih, penghargaan paling banyak itu di waktu zaman dulu di audio. Mesin cuci 3-4 tahun belakangan ini top brand terus. Sama kulkas juga top brand terus. Kalau audio itu, kalau saya tidak salah ingat, 10 tahun belakangan ini top brand terus. Karena untuk audio kita paling kuat. Keren sekali nih. Audio is number one ya Pak? Iya, Polytron itu terkenal dengan audionya. Kalau untuk event-event di mall gitu,
Kalau event di mall ya? Sering nggak? Untuk sementara semenjak pandemi ini kita udah berkurang. Biasanya sebelum pandemi COVID itu tiap tahun kita ada selenggarakan penyelenggaraan itu biasanya dari pihak toko menggandeng kita diajukan. Cuma itu kadang atau dari pusat memang untuk suruh kita cariin pihak dealer kita untuk pameran ini setahun biasanya sih 1 atau sampai 2 kali dulu ya. Dulu sebelum pandemi. Tapi semenjak pandemi ini kan mungkin lagi lihat untuk tahun depan gimana lah. 2 tahun ini belum ada. 2 tahun ini belum ada. Off ya? Nah, benar-benar off dulu. Kita lihat strategi untuk tahun depan itu gimana dulu. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan ada. Nah, untuk Polytron ini kalau pabriknya ini di Indonesia ini di mana aja nih? Kalau untuk pabrik di Indonesia itu ada 2 tempat, di Kudus dan di Sayung. Yang Kudus itu ya awal mula perbuatannya itu audionya, LED-nya. Kalau di Sayung itu pabrik kita paling besar. Karena itu letak pembuatan itu kulkas, mesin cuci yang bagian home appliance lah. Itu daerah mana itu? Sayung sama Kudus itu beda setengah jam aja. Daerah Kudus juga, Jawa Tengah. Iya, dia namanya Sayung dekat Demak itu, Kabupaten Demak. Nah, kalau untuk produknya sendiri ini di Indonesia itu apa aja yang udah diproduksi sama Polytron? Kalau untuk produksi yang kita produksi ya, sampai sekarang rata-rata 80% itu udah produksi kita sih. Dari audionya, dari AC-nya, mesin cuci, TV, kulkas, showcase. Itu rata-rata kita udah produksi di sini semua. Handphone ada, cuma udah berhenti, nggak main lagi. Itu sempat 5 tahun lah. Cuma lantaran kita kan tahu sendiri itu Oppo, Vivo, merek-merek Cina itu pasarnya itu kan udah terlalu besar. Kita bagusan mundur daripada kita perusahaan mikirnya daripada rugi terlalu banyak. Kita bagusan mundur karena handphone kita masih berharap spare part yang dari Cina juga. Jadi kita bagusan mundur aja daripada terlalu apa kan. Jadi fokus ke elektronik dulu. Tapi sekarang udah mulai fokus ke kereta elektronik. Oh iya, listrik. Ada tuh. Saya sempat ngelihat nih Polytron ngeluarin motor listrik. Kita coba bermain di sana nih sekarang. Cuma itu lagi dikonsentrasikan untuk daerah Jawa dulu. Untuk Sumatera belum, karena mereka masih gimana ya? Mereka lihat dulu pasar di Jawa itu gimana. Nanti kemungkinan tahun depan kita lihat mungkin bisa masuk ke daerah Sumatera. Itu model motornya itu Matic atau gigi? Ya Matic semua. Saya lihat itu kayaknya bodinya agak besar gitu. Iya, dia seperti ya kalau kita contoh itu kayak Yamaha NMAX gitu. Dia bodinya kayak gitu. Gitu ya. Itu race-nya itu ada yang baterainya itu tahannya kita sampai 130 kilo kita jalan. Nah iya, itu baterainya itu yang paling terkenal itu. Iya, karena kita ngambil race-nya panjang. Jadi nggak usah bolak-balik. Satu harinya 130 kilo, puasa 1 hari nggak habis tuh itu baterai. Berarti itu tanpa minyak? Ya iya, kan dia full elektronik, full listrik semua. Hebat loh, ini Polytron, cuman Polytron yang ngeluarin kendaraan ini. Iya, kita anggapan curi start dulu. Iya, karena kan kedepannya untuk kendaraan-kendaraan listrik ini kan bakalan jadi hal yang umum. Iya, benar. Apalagi mobil-mobil yang sekarang mobil-mobil listrik kan udah banyak kan, yang hybrid udah banyak. Karena BBM kan sudah mulai membludak. Jadi gitu kita coba mengambil pangsa pasar itu juga. Ya benar, mencuri start duluan itu lebih baik. Nah ini kita mau review produknya kali ya Pak setelah ini. Boleh. Nah makanya jangan kemana-mana dan tentunya siapkan pertanyaan terbaik Anda karena akan dipilih 4 pertanyaan yang menarik dan akan mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp25.000. Jangan kemana-mana, saksikan terus talk show bersama Polytron dengan Pak Jimmy hanya di Prioritas Wilayah 2.
Glenn Johnson telah hadir untuk menemani Anda di Polytron Access malam ini. Nah, oke, kembali lagi bersama saya Rati dan juga Pak Jimmy dari Polytron. Nah, ini sudah bisa dilihat di belakang kita ada TV dari Polytron. Nanti bisa dijelasin sama Pak Jimmy ini tipenya apa, spesifikasinya apa. Dan buat kamu para mitra usaha boleh bertanya dimulai dari sekarang. Pertanyaan yang menarik akan dipilih 4 orang saja. Nah, yuk mulai Pak Jimmy. Nih Rati mau tanya nih, Pak. Apa sih perbedaan antara LED TV digital dan juga LED TV Android? TV digital dengan Android. Sebenarnya TV digital itu sama Android itu perbedaannya sih gampang sih kita lihat. Kalau Android itu kan dia menggunakan internet. Karena kan dia kayak kita pakai handphone, ada aplikasi Play Store-nya, kita ada bisa install aplikasi, tapi ya terbatas karena ini kan untuk TV. Kalau digital itu kan sebenarnya upgrade-an dari analog TV analog kita yang dulu itu ke digital. Jadi istilahnya itu katanya lebih jernih, siarannya lebih banyak. Itu cuma upgrade dari analog ke digital aja. Jadi sementara kalau yang analog itu kan kabur-kabur kadang. Kalau digital dia seperti kita kalau di luar kota itu pakai antena parabola, jernih, seperti itulah kurang lebih itu masuk konsep digital. Kalau Androidnya beda konsep lagi, karena Android itu kayak dia ada satu sistem tersendiri, seperti handphone. Nah, kalau ini kita sering dengar juga ya kan, ada yang namanya Smart TV. Ya betul. Nah, bedanya Smart TV dengan Android ini apa? Kalau Smart TV dengan Android itu, Smart TV itu gini. Smart TV itu seperti kita pakai handphone. Kalau aku analogi ke handphone aja ya, lebih gampang ya, karena kan semua orang ada handphone ya. Itu handphone yang dulu kita pakai, kayak misalnya kita pakai BlackBerry nih. Kita mau buka satu situs itu kan ke browser. Nah, itulah konsep Smart. Smart TV itu cuma kita mau ngapa-ngapain, mau kita ke website tertentu, YouTube, kita masuk ke browsernya dulu. Kalau Android, dia seperti handphone kita dengan sistem Android. Jadi kita udah bisa download aplikasi YouTube-nya di sana atau aplikasi yang bisa diterima dengan TV-nya. Jadi kita tinggal masuk ke aplikasinya, dia tampilan aplikasi, bukan tampilan browser. Tampilan browser dengan tampilan aplikasi itu kan beda. Aplikasi dia kayak seperti udah ada gambarnya tersendiri ya. Kita beda. Kayak kita kalau tampilan browser itu kayak kita dari laptop itu buka YouTube gitu, linknya gitu loh. Itu untuk Smart TV itu kayak gitu. Oh gitu. Kalau Android itu kita udah bisa download aplikasinya. Nah, persamaannya ini TV-nya tipe apa nih Pak? Boleh Kalau ini yang saya bawa ini 32 BAG 5959, dia keunggulannya dia ada subwoofernya. Ini dia nih. Dia ada woofernya. Jadi Polytron itu kan terkenal dengan soundnya. Jadi kita pakai subwoofer, kita mau denger lagu yang ngebass, nonton TV. Misalnya kita lagi nonton film nih, lebih ngebass, kayak serasa di studio sendiri lah, di rumah lah, gitulah. Nanti kita bisa coba, kita lihat tes suaranya, gimana ya. Nah, tapi sebelum itu nih, saya mau tanya lagi nih. Udah banyak yang nanya nih Pak. Siap-siap dengan jawaban Pak Jimmy nih ya. Iya, boleh. Jangan susah-susah. Iya, jangan susah-susah ya, tapi yang sulit. Nah, untuk TV ini Android ya Pak? Iya, betul. Nah, ini ukurannya berapa aja nih? Kalau yang untuk TV Android kita, untuk yang ada soundbar ini ya, khusus soundbar itu ada dari 32, 43, 50, sama 55. Yang Android. Yang Android. 32. Android soundbar atau yang soundbar atau yang biasa? Yang pakai ini dong. Yang pakai soundbar 32, 43, 50.
Nah, ini ukurannya sama soundbarnya? Soundbarnya kalau yang ini yang 32 satu ukuran, tapi 43 sampai 55 itu ukurannya lebih gede karena kan TV-nya besar. Oh, jadi gitu. soundbarnya itu subwoofernya itu lebih gede. Nah, itu khusus yang untuk 2 inci itu ya. 43 ke atas. 43 ke atas. Nah, oke. Nah, ini sekarang nih fitur-fitur keunggulan yang ada di Android nih, boleh nih Pak kita review. Boleh. Kalau di Android ini sebenarnya kalau untuk fitur-fiturnya Androidnya ini kan sistemnya basisnya Android. Ya. Itu fiturnya di semua TV yang berbasis Android itu sama kan. Nggak ada perbedaan karena kan memang kita ngambil OS-nya, operating systemnya yang kita beli dari Android-nya kita masukin. Jadi rata-rata TV apapun ya sebenarnya sama tampilannya. Cuma kelebihan yang kita kasih di sini kalau kita beli TV ini dapat soundbar. Dapat soundbar satu. Kita kan dari Polytron itu kan ada Mola. Mola TV namanya. Mola TV. Nah, jadi kita dapat free berlangganan Mola TV itu selama 1 tahun. 1 tahun. Betul. Sama untuk video. Ini aplikasi apa ya Pak? Kalau Mola TV ini seperti kayak kita tahu nggak itu Netflix. HBO. Seperti itu. Nah, cuma yang Mola TV ini punya kepunyaan kita sendiri dari Polytronnya sendiri yang buat. Gitu. Dan untuk aplikasi video itu gratis 6 bulan. Catat itu. Nah, itu untuk khusus pembelian yang tipe Android ya. Yang smart TV enggak, Android aja. Android khusus Android. Ya, Android atau Google TV. Google TV. Boleh Pak kita cek dari kita tes soundnya dari ya. YouTube aja ya. Kita buka lagu, mau lagu apa kira-kira? Lagu apa ya? Coba tes ya. Kembali terjadi. Suaranya lembut, nggak pecah. Kita kerasin aja, kita coba tes. Nggak bakalan pecah. Tetap kayak gini. Itulah keunggulan speaker Polytron itu. Kita buka yang besar pun suaranya nggak gitu pecah. Kalau TV lain mungkin udah pecah. Iya. Cuma satu, kalau misalnya cuma ini mungkin ada sedikit maksudnya aku mau kasih tahu dulu. Kalau kita beli yang soundbar, kalau soundbarnya rusak, ini TV-nya nggak ada suara. Jadi, gitu karena tergantungan. Karena TV di dalam TV ini nggak ada include speaker sendiri. Speakernya dari soundbar ini 2. Nah, cuma soundbar ini satu bisa kita set. Kalau ada kerusakan bisa bawa servis. Kedua, kalau ada hilang bisa kita inden untuk beli. Nah, berarti ini salah satu produk TV simbiosis mutualisme. Iya. Kalau dibilang seperti itu. Cuma ya kita kan memberikan kualitas suara yang bagus. Tapi keren juga sih Pak seperti ini. Dia beda daripada TV yang lain ya. Iya, betul. Iya. Untuk soundbarnya. Oh, ini ada yang nanya nih Pak. Dari Bapak Billy nih, staf digital marketing Metro Medan 1. Boleh izinin Pak, biar dengerin. Sesuai dengan slogan Polytron nih, memang canggih. Nah, pertanyaannya nih untuk LED TV, apa yang dimaksud dengan Dolby Vision Atmos dan juga Quantum.LED TV? Kalau ini ya, saya jawab sepengetahuan saya aja, karena itu sudah masuk ke arah teknis. Kalau Dolby Vision itu yang kita tahu itu speaker yang ada apanya? Speaker yang di dalam ini speakernya udah kita sesuai dengan spek yang diberikan oleh Dolby Vision itu kan kayak mana suara yang menggelegar. Kayak kita di bioskop itu kan dia pakai sound yang Dolby Vision. Jadi speaker yang ini ada Dolby Vision-nya. Ya, tapi itu tergantung dengan film yang kita lihat. Nggak semua film mengeluarkan suara yang Dolby Vision ini, Dolby Audio ini. Nggak semua. Oh iya ya. Tergantung tipe filmnya. Kalau Dolby Vision itu kayak kita film horor itu Pak. Bukan. Dia Dolby Vision itu kayak
misalnya helikopternya terbang dari kiri ke kanan. Nah, itu kayak suaranya kayak mengikutin kita, mengelilingi kita gitu loh. Itulah Dolby Vision-nya. Kayak kita di bioskop kan, misalnya mereka smart gitu kan, terbangan. Nah, itu mengikuti kan suara. Nah, itulah Dolby Vision. Oh, itu Dolby Vision. Iya, itulah Dolby Vision. Terima kasih Pak Jimmy. Itulah Dolby. Satu lagi tadi. Dia QLED atau Quantum Dot LED TV. Kalau untuk QLED TV itu, Quantum LED TV itu untuk di pihak kitanya itu kan yang kalau nggak salah itu 75 inci ke atas. Itu untuk 75 inci ke atas, dan kita itu satu sisi terus terang 75 itu kita masih ada yang build up. Build up dari luar, kita beli itu sih di tampilan layarnya kayak 4K. 4K itu habis di atas 4K itu kan QLED. QLED ini tampilannya mungkin lebih jernih. Iya. Itu tuh mau lihat secara mata kita, mata gini ya. Kalau aku jelaskan kan nggak gitu ngerti, karena itu menyangkut di dalam sininya. Itu kayak 4K. QLED itu sekarang ada 8K lagi. Itu untuk pencahayaan LED ini dalamnya. Nah, itu dia ya, Quantum. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Istiqomah Nurul Lestari. Untuk servisnya di wilayah tebing tinggi ada tidak, Pak? Nanti kita kan ada bahas bagian servis ya. Nah, nanti kita jawab di sana aja. Nanti kita jawab di situ ya untuk Ibu Istiqomah Nurul Lestari. Ini kayaknya saya tahu ini siapa nih. Nih, bagaimana nih tips-tips untuk penggunaan TV LED Android dengan baik dan benar agar terhindar dari copying service? Itu kalau menurut saya pribadi itu kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau dalam kita pakai, nggak usah kita bilang LED lah, mau barang apapun itu kita rawat. Satu, rawat. Kedua, untuk tata letaknya itu kalau bisa, apalagi untuk LED itu agak dijauhin dari anak-anak. Lebih bagus pakai bracket ya, Pak? Lebih bagus, plus minus di bracket juga sih. Kalau bracket itu takutnya itu, ini mau maaf ya, aku pernah ada masalah dengan LED yang pasang di dinding. Ini bukan untuk kita mendiskreditkan orang-orang yang gimana, cuma kan ada beberapa rumah yang mungkin udah agak banyak kayak kita tikus atau apa. Takutnya mereka jalan-jalan di atas di dinding itu, jalan-jalan ke TV kita pun bisa rusak di sana. Tahu satu sisi mereka kencing di dalam, kita pegat, apa tahu? Iya. Jadi kalau untuk TV ini kita lihatlah posisi mana yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu lebih aman. Dan gitu tegangan listrik di rumah itu pun kita jaga, karena voltase itu berpengaruh untuk alat-alat elektronik semua. Semua alat elektronik lah, bukan TV aja, kulkas, mesin cuci. Kita lebih dijaga lah untuk voltasenya. Nah, ini dari Ibu Nora Siaan. Halo Bu Nora. Nah, ini pertanyaannya, apakah TV-nya bisa disambung ke speaker merek lain? Speakernya disambung ke TV-nya ini sambung ke merek lain? Bisa, karena kan di TV ini kan ada, yang penting TV-nya itu ada line out-nya. Dia seperti kabel jack yang kita sambungkan dari handphone ke kayak kita sambungkan handphone dengan handsfree. Cuma kabelnya itu sama-sama yang panjang. Kabel jack itu namanya. Itu ada, kita bisa, kalau yang penting speaker yang di luar itu ada line in, ada colokan line in, yang sini kan ada line out. Kita sambungkan ke sana aja bisa. Di rumah saya pun pakai gitu. Speaker saya merek Harman Kardon, TV biasa, TV LED biasa. Saya ngambil suaranya dari Harman Kardon saya. Oh gitu. Berarti bisa. Bisa ya Ibu Nora. Bisa. Jadi yang penting intinya ada line in di speakernya, karena di sini ada line out-nya. Nah, oke nih. Ini dari Ica Borhab. Pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan noda di layar LED Polytron, Pak? Nodanya noda gimana ya? Saya kurang ngerti ya. Kalau noda apanya ini, misalnya kayak, contohnya noda apa ya? Kayak mungkin kalau biasanya sih di rumah saya itu kan Pak, ada kadang dicoret tuh pakai tinta. Oh, pakai tinta. Ya, itu sebenarnya sih gampang sih. Satu, pakai ini.
minyak angin cap ayam itu. Kalau itu untuk bisa. pen gitu, kalau kita atau bekas-bekas lengket itu kita oles-oleskan, tapi olesnya itu mesti dengan perasaan ya, jangan ditekan-tekan pecah. Itu Jadi langsung pakai jari atau pakai kain? pakai kain, Pakai kain ya? pakai tisu kita pelan-pelan lap yang bekas-bekas coretan itu seharusnya bisa sih, seharusnya bisa, Bisa nggak ya? apa-apa. Atau pakai pembersih kaca supaya kilat lagi bisa. Tapi kalau untuk nona-nona pen itu saya biasanya sih pakai yang itu minyak kayu putih, taruh di 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 tisu atau di apa di kain, dilap pelan-pelan, jangan Karena sampai tertekan. setahu saya kan kalau dia TV seperti ini itu dibersihkan dengan kain basah, dia lebih sensitif layarnya gitu kan? Iya, betul. Makanya kita pelan-pelan. Hati-hati. Tapi nggak masuk. Ini kan ada satu lapisan lagi ada kacanya. lapisan. Ini kan kaca. LED ini kan depan ini kaca. Di dalam kaca ini baru ada lampu-lampunya. Oh. Jadi kalau untuk Selama kaca itu, ini kita lap-lap gitu nggak masalah. Nggak masalah. Dia nggak kena. Polytron ini hebat loh. Nggak masalah. Pertanyaan tuh. Baru kali ini tidak masalah. Nggak masalah. Yang Tapi penting dengan pelan-pelan ya. perasaan, Dengan Bapak Ibu perasaan ya. dong. Jangan Pastinya. lu keras-keras gitu pecah ya. Udah kelar. Udah kelar. Nah ini untuk kalau terjadi komplain servis nih Pak Jimmy. Iya. Nah itu garansi untuk masing-masingnya ini gimana? Apa aja yang digaransi dan berapa tahun garansi? Kalau untuk TV-nya itu garansinya 5 tahun. Itu garansi panel 5 tahun, garansi petirnya 5 tahun, Oh ada garansi. garansi jasanya 5 tahun, ya kan? Untuk garansi aksesoris itu cuma 6 bulan. 6 bulan. Kalau garansi speaker ini 2 itu 1 tahun. 1 tahun. Nah, aksesoris itu kayak misalnya remote. Mm-mm. Ada masalah kita sebelum 6 bulan kan, asal jangan pecah ya, sengaja dipecahin. Kalau masih bagus-bagus gini nggak bisa tekan, itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, cuma kalau untuk LED sini kita lebih agak dijaga lah, karena kan kalau kesalahan dari pihak konsumennya itu pasti kita kan bisa ngecek nih, pecah, toko, kena siram air dan kubilang, kayak makanya kubilang kalau ditempel di dinding agak diperhatiin, takutnya di atas atau apa ada kencing masuk, karena di belakang sininya itu bagian mesinnya, itu yang lebih sensitif. Ya? Kalau layar sih nggak mungkin, itu. Iya. Nah untuk penanganan servisnya ini butuh waktu berapa lama nih Pak? Mulai dari laporan, pengerjaannya sampai selesai. Gini, kalau untuk servis itu, kalau misalnya dalam kota Medan, dari pelaporan hari pertama, misalnya kita lapor hari Senin, itu maksimalnya itu 3 hari ke depan itu udah kita masih wajib kunjungi, udah selesai. Karena kan ya laporan kan bukan 1-2 orang, masih banyak loh gitu loh. Cuma kan berdasarkan antrian, apalagi kalau lagi banyak, kita ngantri. Masuk antrian kalau lagi banyak laporannya gitu. Berarti itu butuh waktu berapa lama Pak kira-kira? Seminggu atau? Kalau biasanya kalau LED atau yang kalau LED itu kita 32 inci ke atas itu kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah. Ya, kalau untuk mesin cuci, kulkas atau apa itu semua wajib ke rumah. Itu pasti ke rumah. Yang nggak ke rumah itu yang wajib bawa ke service center itu speaker sama 24 inci. Itu wajib bawa ke service center kita. Cuma itu kalau pengerjaannya misalnya teknisi datang nih ke rumah konsumen nih, entah barang apapun, selagi spare part-nya ada langsung dikerjai siap di situ juga. Tapi kalau spare part-nya terbatas, pas lagi kosong, kita kan nggak tahu nih. Pas lagi kosong itu mungkin kita bisa nunggu seminggu sampai 2 minggu karena kita kan minta spare part-nya ke pusat lagi, ke pabrik untuk dikirimi kemari kan makan waktu. Gitu. Kebanyakan yang nunggu itu spare part-nya yang LED TV. Karena itu kan mereka nggak bisa ngasal-ngasal bawa juga. Kalau yang kulkas atau apa itu udah umum kan, hampir sama-sama. Karena LED ini kan teknologinya beda nih. Jadi banyak spare part yang nggak sama, ada tersendiri. Tipe ini mungkin spare part-nya ini, tipe itu mungkin spare part-nya itu. Itu beda-beda. Nah oke itu. Pak boleh agak mundur sedikit ini. Penontonnya bilang bapaknya nggak kelihatan tuh, bapak gantengnya. Nah itu dia, nah itu kan tadi kan udah kita lihat nih review dari produk TV dari Polytron nih. Nah untuk yang mau nanya masih bisa bertanya
selagi live talk show kita berlangsung, nanti bakal dijawab sama Kak Jimmy. Nah, makanya dari itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan live talk show bersama Polytron hanya di Prioritas Wilayah 2. Kembali lagi bersama kita, Rati, dan juga Pak Jimmy di Prioritas Wilayah 2. Nah, kalau bagi mitra kita nih yang mau bertanya-tanya, masih bisa ya. Gak apa-apa kok, tenang aja. Nanti untuk pertanyaan yang paling menarik, akan kita bagi hadiah voucher sebesar Rp25.000. Voucher GoPay pastinya. Untuk jajan juga bisa. Nah, langsung aja nih kita mau tanya. Kalau untuk tadi kan Pak ada yang nanya nih kan, lokasi service center di tebing itu di mana? Kalau di tebing aja nih di mana? Gini, untuk lokasi service center untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh itu ada 3 tempat. Itu yang untuk wilayah Medan 1, di Rantau Prapat 1, dan Banda Aceh 1. Itu untuk service center kita yang resmi ya. Yang di luar itu nggak ada sama sekali. Cuma itu 3 tempat aja yang bisa kita hubungi. Kalau untuk wilayah tebing itu masuk ke wilayah Medan, dan itu yang di cover oleh Medan. Itu kunjungan yang kita kunjungi itu dalam sebulan itu mereka bakalan 2 minggu di luar kota, tapi mereka jalannya itu dari Perbaungan sampai ke Indrapura.
Jadi pelan-pelan nyesernya. Mereka nyesernya pelan-pelan. Nanti di tebing entah hari keberapa, saya kurang ngerti ya. Karena itu bagian teknisi yang service center yang apa. Mereka jalannya itu ada waktu 2 minggu. Mereka jalannya nyisir dari bawah sampai ke Indapura. Oke. Nah kan benar ada yang nanya. Apa itu? Siap ya Pak Jimmy. Nah ini dari Bapak Saiful Huta Suhud nih. Keunggulan LED Polytron kecuali dari soundbarnya, apalagi dibanding merek lain, Pak? Kalau untuk keunggulannya ya, mungkin kalau Polytron sih setahu semua orang itu keunggulannya memang satu di posisi suara, dan kalau untuk yang 32 BAG ini, itu dia ada frameless. Frameless itu kalau biasa kita beli LED itu kan di sininya ini kan ada frame. Ada frame putih-putih. Nah, ini frame-nya ini sedikit aja. Jadi seakan-akan ini full screen semua. Untuk yang BAG ini. Dia kayak nampaknya full screen, nggak ada itunya. Nah, ini dari Ahmad Aulia Ghazali. Masa update sistem operasinya berapa tahun untuk yang Smart TV Polytron? Smart TV Polytron apakah sudah dilengkapi Bluetooth? Nah, boleh tuh. Yang mana dulu? Ini ada 2 pertanyaan sih dari beliau. Kalau untuk yang update sistem itu kan tergantung dari operating system yang diberikan oleh Android sendiri. Jadi kita nggak bisa menebaknya nih, kapan mereka update-nya, kapan mereka apanya. Karena itu kita kalau yang Android ini itu kan kita beli lisensi kayak handphone kita lah. Update handphone di Android itu kan nggak bisa tentu, nggak tentu kan kapan mereka minta, ya udah. Jadi kita update, kita nggak bisa tentuin sebulan sekali, berapa bulan sekali, karena kan ini dia udah jalan dengan Android system. Jadi sistem sendiri yang memerintah kita, bukan kita yang memerintah. Dari Android-nya sendiri. Nah, untuk Smart TV Polytron, apakah sudah dilengkapi Bluetooth? Kalau yang untuk tipe Android itu udah ada Bluetooth-nya dalam. Sudah ada, udah include di Bluetooth dalam. Oke, itu ya Bapak Ahmad. Jadi udah dilengkapi dengan Bluetooth-nya. Yang Android ya? Yang Android. Kalau yang Smart? Smart belum. Kok ini yang ditanya Smart tadi berarti. Kalau Android? Yang Smart tadi belum memiliki Bluetooth, sedangkan yang Android ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Nah, itu dia Pak perbedaannya ya. Nah, untuk prosedur klaim garansi nih Pak, untuk produk Polytron yang berada di Medan, itu bagaimana Pak? Itu ya seperti biasa, kalau yang untuk klaim garansi itu kalau misalnya kita bawa ke service centernya, yang kita bawa itu ya, kalau untuk bagian metro itu kan kwitansi pembayaran. Iya, benar. Kita bawa kwitansi pembayaran, bawa KTP, sama kartu garansinya bawa ke sana. Itu bisa ditunggui. Kerjanya kalau pas spare part-nya ada, gampang dikerjai, kita tungguinnya itu paling sejam 2 jam siap. Nah, kalau kecuali spare part nggak ada, mereka kan beritahu, Pak, ini spare part belum ada, mungkin agak lama atau gimana, Bapak mungkin berapa hari lagi datang atau nanti kita hubungi gitu. Yang penting kartu garansi jangan hilang, kwitansi pembayaran jangan hilang. Nah, kalau untuk biaya service centernya nih di Polytron itu ada nggak? Kalau selagi masih dalam masa garansi itu, yang seperti saya tadi bilang itu untuk jasanya itu semua nggak ada. Kecuali garansinya nggak ada, kita baru kena cas sesuai dengan kerusakannya apa. Dan jasa itu pun kita cas juga. Nah, itu dia. Ada lagi nih. Nah, nih mau tanya nih, kalau kendala apa sih yang sering dijumpai seorang marketing dalam mempromosikan barang nih Pak? Boleh nggak dijelasin? Cara ngatasinya itu gimana? Sebenarnya itu kalau kendala-kendala itu kan gimana ya ngomong? Kalau saya ya sebagai marketing Polytron juga, kendala-kendala itu kan pasti dibanding-bandingkan dengan produk lain lah, inilah, servisnya gimana. Selagi kita tahu keunggulan dari produk kita, kita ngomongnya kita tonjolkan aja terus. Nanti lama-lama konsumen itu bakalan dulu juga, karena kita menonjolkan apa yang kita jual. Jadi misalnya kita walaupun dengan produk lain kita secara harga sama, tapi kita bisa tonjolkan sedikit saja yang kita unggulkan.
mereka pasti bakalan lulu. Intinya kita tonjolkan sedikit saja, berulang. Nah, jadi kita kasih gimana ya? Secara tidak langsung kita memberikan mereka sugesti terus gitu loh. Bahwa ini produknya bagus, ini produknya bagus, ini keunggulannya. Kita berulang. Kita memberi mereka sugesti. Karena pikiran manusia itu kan kalau kita setiap hari ngomong ini mereka terpikirkan ini gitu. Nah ini dari Bapak yang tadi juga nih, dia juga tanya untuk Bapak Ahmad Aulia Ghazali nih, versi Android-nya versi berapa dan untuk kapasitas RAM atau ROM-nya berapa Pak? Kita cek aja langsung. Boleh. Karena kan untuk versinya itu saya kurang ngerti karena kan itu mengikuti dari setelan pabrik. Karena setiap apanya ini setelan. Kita lihat. Bapak boleh di sini? Boleh. Aku di sini. Versi Android-nya 11. Oh, versi Android-nya 11 ya? 11, ya. Untuk RAM-nya kita lihat ya. Udah versi Android 11. RAM-nya ini udah penyimpanannya udah 4 GB. 4 GB biasanya, 4 GB aja. Itu aja. Itu aja. 4 GB sih RAM-nya. Berarti RAM-nya itu 4 GB ya, Pak. Nah, yuk Pak, kita kembali lagi. Karena kan kalau untuk bagian sistemnya itu Android berapa itu kan tergantung dari sana ya. Cuma kita udah start dari Android 11. Nah, nih, bagaimana cara setting TV digital Polytron, terutama ketika semua TV di Indonesia beralih ke siaran digital? Sama sih seperti kita setel dia secara analog. Tinggal kita dari kabel antena kita masuk di bagian pencarian itu ya, kita kalau dia ada pencarian bagian digital ya udah kita klik itu aja, otomatis cari sendiri. Seperti kita cari secara analog aja, sama. Otomatis gitu. Sama semua. Cuma bedanya itu tadi di upgrade aja. Cuma di upgrade. Pencariannya semua sama. Nggak usah pusing-pusing kita. Sama aja cara pencariannya. Nah, biasanya itu kan banyak nih ya terjadinya kegagalan dalam penangkapan channel tuh Pak. Itu biasanya itu disebabkan sama apa? Antena dong. Antena? Iya, antenanya. Antenanya mungkin arah antenanya ada tertutup pohon, bangunan, atau kurang tinggi. Tuh, biasanya sih itu. Berarti tinggi mempengaruhi ya? Mempengaruhinya dalam artian gini, misalnya rumah kita ini rumah tingkat 1, kiri kanan ini kita tingkat 2. Tiang antena kita itu enggak melewati 2 rumah sebelah kiri kanan kita, depan belakang pun misalnya seberang jalan pun semua lantai 2, tapi antena kita enggak melewati dia. Berarti ya, harus bisa. kita melihat situasi sekeliling juga. Iya, dia mesti lebih tinggi dari sekitarannya, bangunan sekitarannya, antenanya. Oke. Nah nih mau tanya nih, apakah Polytron Elektronik cabang di Medan ini memiliki program tambahan insentif nih untuk mitra usaha yang menjual produk Polytron? Itu untuk bulan ini kita belum, karena kita ini kan udah masuk ke akhir tahun ya. Akhir tahun kita untuk program-program itu sementara kita tutup dulu. Kita lihat dulu di bulan depannya ada program apa. Biasanya sih kita ada buat itu berupa, kalau nanti dibuat itu berupa klaim dapat GoPay juga. GoPay juga. Tapi itu klaimnya nanti setelah kita jual, itu kategorisinya kita isi. Nanti kalau udah ada programnya nanti saya kasih tahu ke tiap cabang gimana cara ngeklaimnya. Oke, itu untuk mitra ya Pak. Kalau untuk konsumen nih yang beli barang Polytron itu ada nggak? Kalau konsumen belum. Belum ya. Belum. Kita mesti nunggu tahun depan, lihat dulu strategi dari marketing kita yang di pusat itu gimana. Kita belum tahu. Ya. Tapi itu nggak semua tipe loh, dia beberapa tipe tertentu. Oke. Nah, ada lagi nih.
Visi misi nih dan tujuan dari Polytron yang dimiliki Polytron apa nih? Kalau visi misi Polytron itu aku nyontek ya. Boleh, karena ini aku ya. nggak boleh sembarang ngomong karena ini menyangkut perusahaan punya. Ya, silakan Pak. Kalau visinya itu pelopor inovasi teknologi dan hiburan dalam keluarga. Jadi kita buat keluarga itu visinya itu supaya keluarga itu seneng lah dengan teknologi yang kita buat. Dengan Polytron. Iya. Kalau misinya meningkatkan pengalaman konsumen melalui teknologi, servis dan produk. Berarti purna jual yang baik. Iya, betul. Dan ini ada tambahan 5 inti perusahaan kita yang lagi digadangkan sekarang itu. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Jadi kita sama pelanggan itu kita mesti menjadi satu sisi pendengar yang baik. Apa maunya pelanggan? Kalau bisa kita buat, ya pasti kita buat. Kita mendengar semua keluhan lah. Yang kedua itu profesionalisme. Profesional dalam hal bagi sales-sales kayak kita itu dalam bekerja. Ya kan? Yang ketiga itu organisasi terus belajar. Organisasi terus belajar itu ya kita sebagai manusia ini nggak ada salahnya itu hidup ini terus belajar gitu. Kita nggak sampai kita mati, sampai kita tua kita mesti terus belajar. Iya, karena belajar itu nggak ada habisnya. Benar sekali. Yang keempat itu satu keluarga. Jadi dalam perusahaan perusahaan kita ini semua satu keluarga yang ada gimana ya, saling mempengaruhi lah, saling memberi support. Gitu. Yang kelima itu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dan artinya kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Gitu kan. Oke. Nah, saya juga pernah dengar ini Pak, 7 kiat dari Polytron itu. Apa aja tuh? Aduh, saya belum. Mungkin itu 7 kiat itu udah yang lama ya. Iya. Karena itu sekarang, makanya aku bilang sekarang 7 kiat itu udah lama dan sekarang mereka pakai yang 5 inti tadi sama 2 visi misinya. Yang 7 kiat itu udah nggak lagi. Berarti itu tadi dia ya gantinya. Nah ini untuk pesan dan kesan nih selama bekerja sama di Prioritas Group, khususnya nih di Prioritas Group wilayah 2. Pesan dan kesannya itu ya. Saya enjoy dengan kekeluargaan untuk grup wilayah 2 ini semua. Mungkin kedepannya saya bisa lebih sering berkunjung ke wilayah-wilayah 2 ini karena kan satu sisi dari perusahaan itu kan ada pembatasan nih karena kita nggak bisa pergi terlalu jauh. Jadi saya belum ada waktu. Ada beberapa tempat yang belum saya kunjungi lah. Kemungkinan di tahun depan saya bisa kunjungi semuanya. Nah, pesan dan trik nih untuk seluruh mitra usaha kita nih agar semangat dalam menjual produk Polytron. Pesannya tetap semangat dalam menjual barang kita karena satu sisi kalau triknya itu tonjolkanlah yang dari kelebihan kita. Kalau Polytron itu kita dari awal kan tahu itu suaranya bagus, ya kan? Kita tes aja. Kalau orang mau ngetes, kita videoin. Sekarang kan zamannya handphone nih, gampang. Kita videoin, kasih mereka dengar aja. Yang penting tetap semangat untuk jualan. Semangat untuk jualan. Iya. Nah, saya sudah ada nih Pak 4 pemenang dari pertanyaan paling menarik nih. Saya bacain ya. Nah. Ini dari yang pertama itu ada dari Bapak Billy dari Metro Medan. Selamat ya Pak, Anda mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp25.000. Bagi 2 ya Pak. Saya menjawabnya loh Pak. Bagi 2 Pak Billy. Pak Billy ini sering loh nanya, dia rajin gitu Pak. Nah, bagi 2 loh, aku udah menjawab loh. Terus ini ada lagi dari Istiqomah Nurul Lestarina. Dapat nih Mbak Nurul. Selamat ya Mbak. Nah, terus ada Bapak Saiful Huta Suhud. Selamat Bapak Saiful. Dan yang terakhir ada Ahmad Aulia Ghazali. Nah, itu dia untuk pemenang giveaway dengan 4 pertanyaan paling menarik dan nanti hadiahnya akan dikonfirmasi setelah acara talk show bersama admin kami nanti akan dihubungi. Jadi tetap terus standby ya untuk 4 orang pemenang.
karena akan dimintakan data-data yang akuratnya. Nah, untuk mitra usaha kita nih, jangan lupa untuk terus berjualan lebih banyak produk, ngumpulin poin sebanyak-banyaknya, karena poin tersebut juga bisa ditukar dengan hadiah-hadiah menarik lainnya seperti jalan-jalan, dapat handphone, bahkan ya Pak Jimmy, poin rewardnya ini bisa buat kita naik haji. Wah, mantap itu. Terus bagi yang Nasrani itu bisa ke Yerusalem. Wah, mantap. Dan jalan-jalan ke luar negeri pastinya. Siapa yang nggak mau coba ya kan? Nah, makanya buat mitra kita terus rajin jualan, kumpulin reward sebanyak-banyaknya, dan yang belum bergabung langsung bergabung mulai dari sekarang, karena rewardnya itu bakal banyak hadiahnya sesuai apa yang Anda inginkan, sesuai dengan poin yang Anda kumpulkan. Nah, itulah yang bisa Anda tukar. Nah, itu dia keunggulan dari TV Polytron yang pokoknya Polytron itu worth it banget. Nah, suaranya sudah terjamin, kualitasnya juga terjamin. Nah, ini salah satu produk lokal yang patut kita banggakan, ini Polytron. Dan bagus kita sekali. mesti support produk lokal itu. Nah, itu benar, nomor satu tuh produk lokal, jangan produk luar. Produk luar tuh Produk nanti lokal dulu. produk lokal dulu kita capai. Nah, itu aja. Sekian acara kita hari ini bersama Polytron dan juga Pak Jimmy. Saksikan talk show menarik lainnya dan konten-konten menarik lainnya hanya di Prioritas Wilayah 2. Saya Rati pamit undur diri, dan juga Bapak. Saya Jimmy, saya undur diri juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tetap semangat pagi. Namun hanya sia-sia, memang mustahil rupanya. Sudah ku coba untuk melupakan dirimu, meski setinggi langit dan terinspirasi kecantikan alami. Beleza Varia hadir dengan desain yang memukau dalam keindahan alam yang nyata. Dilengkapi vakum compartment, menjamin kesegaran 21 hari lebih lama. Teknologi inverter yang lebih hemat listrik, serta kapasitas yang lebih besar. Dengan cantiknya kulkas Beleza Varia, jadikan dapurmu pusat perhatian.
Polytron.